kembali lagi di podcast kita. Di sini kita akan bicara santai tapi tetap berbobot ya. Isu tentang kesehatan di masyarakat. Nah, tentang materi pada sore hari ini di sini kita akan membahas tentang HIV dan AIDS, teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalan nih. Perkenalkan, saya Bima yang akan memandu podcast pada sore hari ini dan narasumber kita. Halo, saya April yang berlatar belakang kesehatan masyarakat. Senang sekali bisa berbagi informasi hari ini, terutama terkait HIV/AIDS pada remaja. Nah, Kak April nih, sebelum kita membahas jauh Kak tentang HIV dan AIDS Kak, sebenarnya apa sih Kak bedanya HIV dan AIDS itu Kak? Nah, pertanyaan bagus nih Kak. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, jika itu tidak ditangani bisa berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi ketika daya tahan tubuh sangat lemah sehingga mudah terkena infeksi. Remaja menjadi kelompok rentan karena berada pada fase emosional yang belum stabil, rasa ingin tahu yang tinggi, dan kecenderungan mencoba hal-hal baru, termasuk perilaku beresiko. Oh, berarti bukan hanya soal medis ya Kak ya, tapi juga psikologis dan sosial juga Kak? Nah, betul sekali Kak. Dari faktor lingkungan, pergaulan, serta kurangnya pengetahuan sangat mempengaruhi resiko penularan HIV pada remaja. Nah, kalau melihat kondisi sekarang Kak di Indonesia nih Kak ya, menurut Kakak April, bagaimana Kak gambaran kasus HIV atau AIDS pada remaja yang ada di Indonesia? Dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kasus HIV baru di Indonesia cukup banyak terjadi pada usia muda Kak. Bahkan diperkirakan sebagian besar paparan HIV pertama kali terjadi saat masa remaja, namun baru terdeteksi saat dewasa. Ini menandakan bahwa remaja membutuhkan perhatian khusus dalam edukasi dan pencegahan HIV/AIDS. Waduh, cukup bahaya Kak ya, jika remaja tidak menyadari risiko sejak awal Kak. Menurut penelitian yang Kak pelajari Kak, seberapa besar Kak peran pengetahuan dalam mencegah HIV atau AIDS? Dari pengetahuan yang saya tahu, memegang peranan yang sangat penting. Remaja yang memiliki pemahaman baik tentang HIV/AIDS cenderung memiliki sikap yang lebih positif dan mampu menghindari perilaku yang berisiko. Namun sebaliknya, kurangnya pengetahuan bisa memunculkan miskonsepsi seperti takut berlebihan terhadap ODA atau justru menganggap HIV sebagai penyakit yang tidak berbahaya. Jadi pengetahuan bukan cuma melindungi diri sendiri Kak, tapi juga mengurangi stigma ya? Nah, betul. Edukasi yang tepat dapat membangun empati dan sikap saling mendukung. Nah, untuk masa sekarang nih Kak ya, tantangan utama Kak dalam memberikan edukasi HIV atau AIDS pada remaja di kalangan sekarang apa aja? Di sini saya ada beberapa tantangan utama, yaitu yang pertama informasi keliru dari media sosial, terus kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif di sekolah. Padahal media sosial juga bisa menjadi sarana edukasi yang sangat efektif jika dimanfaatkan dengan benar. Betul. Lalu Kak, apa saja Kak langkah pertama yang bisa dilakukan remaja untuk mencegah HIV atau AIDS? Yang utama yaitu tidak melakukan seks bebas, terus yang kedua menghindari perilaku beresiko. Yang ketiga, tidak ragu bertanya atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Terus yang terakhir, menghentikan stigma terhadap ODA. Remaja yang cerdas adalah remaja yang berani menjaga kesehatannya. Oke, terima kasih banyak Kak April untuk materinya. Dari obrolan kita hari ini guys, kita belajar bahwa pengetahuan adalah kunci utama dalam pencegahan HIV atau AIDS, terutama bagi remaja. Buat sobat sehat yang mendengarkan, yuk mulai peduli, cari informasi yang benar, dan sebarkan edukasi positif di lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.